Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anicia Azalia, nomor BP 171102-2013, kelas 4A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Gap Kompetensi yang dihadapi oleh alumni program studi Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Pada era globalisasi, tentu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tidak mudah karena setiap orang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Mereka akan mengikuti pendidikan tinggi ataupun pelatihan-pelatihan yang ada dengan harapan mereka mampu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan oleh pemberi kerja. Nyatanya hal demikian tidak terjadi, seperti data yang diungkapkan oleh BPS pada Februari tahun 2020, angka pengangguran di Indonesia sekitar 6,8 juta orang, senilai 12,49% berasal dari lulusan perguruan tinggi, baik itu diploma ataupun sarjana. Dapat dikatakan, lulusan perguruan tinggi ini tidak memiliki kompetensi yang diharapkan atau dikenal dengan skill mismatch, di mana kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan ini. Hal ini juga terjadi pada lulusan akuntansi, di mana seperti penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa harapan dari pemberi kerja mengenai pemahamannya baik tentang akuntansi dan juga kemampuan analisis serta pengetahuan mengenai dunia nyata yang lebih mendalam tidak dimiliki oleh lulusan akuntansi. Pentingnya lulusan akuntansi ini berusaha untuk meningkatkan kualitas baik itu berupa keterampilan umum dan keterampilan teknis yang mereka miliki agar tidak adanya gap kompetensi. Berdasarkan fenomena di mana pengangguran yang disebabkan oleh skill mismatch dan banyaknya peneliti yang menemukan bahwa adanya gap kompetensi yang dihadapi oleh lulusan akuntansi, sehingga saya selaku peneliti ingin melihat pula apakah ada gap kompetensi yang dihadapi oleh alumni program studi Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang, mengingat bahwa Politeknik didirikan bertujuan untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidangnya dan mampu bersaing. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu gap kompetensi apakah yang dihadapi oleh alumni program studi Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, kompetensi apakah yang dibutuhkan oleh alumni akuntansi sebagai prioritas utama untuk kesuksesan karirnya di dunia kerja, dan juga kompetensi apakah yang dibutuhkan oleh alumni akuntansi berdasarkan bidang pekerjaannya. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu literatur review. Pada literatur review ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat adanya gap kompetensi yang dihadapi oleh lulusan akuntansi, di mana mereka melihat dari persepsi pemberi kerja, mahasiswa, ataupun dari si akuntan pendidik, di mana variabel yang digunakan berupa variabel tunggal berupa kompetensi dan atributnya, dan metode penelitian yang digunakan beragam, ada kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang dihadapi oleh lulusan akuntansi dalam hal kompetensi yang tidak sesuai dengan harapan pemberi kerja, dan kompetensi teknis lebih diutamakan oleh mahasiswa, padahal kompetensi umumlah yang lebih diharapkan oleh pemberi kerja. Dan pentingnya untuk mengembangkan keterampilan umum dalam kurikulum program studi. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu dilihat dari persepsi lulusan akuntansi mengenai gap kompetensi yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu hipotesis dari penelitian. Apakah ada gap kompetensi yang dihadapi oleh alumni program studi Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang? Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai metodologi penelitian.
desain penelitian, di mana merupakan bentuk mixed method dengan jenis sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukanlah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ketika data sudah diolah, dilanjutkan dengan tahap kedua berupa penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana hasil penelitian kuantitatif lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kita lihat dari tempat penelitian. Saya selaku peneliti melakukan penelitian di Padang, Sumatera Barat dengan waktu bulan April sampai bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya yaitu populasi dari penelitian ini yaitu alumni program studi Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang, yang dimana menurut akuntansia sebanyak 327 orang. Dan selanjutnya yaitu sampel yang merupakan bagian dari populasi, di mana digunakan teknik penyampelan dengan positive sampling dengan kriteria yaitu merupakan alumni yang sudah tamat di tahun 2013 sampai tahun 2020 yang sudah bekerja kira-kira 1-6 tahun. Selanjutnya yaitu operasionalisasi dari variabel, di mana variabel yang digunakan pada penelitian ini merupakan variabel tunggal dan dikembangkan menjadi beberapa atribut berdasarkan penelitian terdahulu sebanyak 20 atribut kompetensi, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dilanjutkan dengan wawancara ketika data kuantitatif sudah diolah, di mana responden dari wawancara merupakan bagian dari responden dari kuesioner, di mana pertanyaannya akan ditanyakan mengenai kompetensi berdasarkan profil pekerjaan. Selanjutnya yaitu kita lihat instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini ada 3 bagian. Yang pertama mengenai pertanyaan demografis, dapat dilihat di slide apa aja pertanyaannya. Terus ada atribut keterampilan, di mana atribut keterampilan ini dilihat diukur berdasarkan skala Likert 1-5 dari sangat tidak prioritas sampai sangat prioritas. Selanjutnya itu pada bagian ketiga ditanyakan mengenai 3 keterampilan yang paling penting untuk kemajuan dan kesuksesan dalam dunia karir. Dan setelah itu kita lihat uji kualitas data yang dilakukan pada 2 tahap. Yang pertama kita uji validitas, di mana dengan menggunakan person product moment. Instrumen atau data dinyatakan valid ketika nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Sedangkan setelah itu kita lanjutkan dengan uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Dinyatakan bahwa data ini reliable ketika nilainya besar dari 0,6. Selanjutnya itu analisis data. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan juga berupa analisis univariat, yaitu frekuensi persentase relatif. Setelah data tersebut diolah, dilanjutkan dengan wawancara, di mana ada periode pengumpulan. Setelah periode pengumpulan selesai, dilanjutkan pada reduksi data. Setelah data direduksi, di display data atau penyajian data dan ditarik kesimpulan atau verifikasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.